Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya buat teman-teman semua? Semoga semuanya sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Dan ini adalah video pensi kita yang ketiga, Pencinta Seni episode ketiga. Dan kali ini kita akan secara spesifik membahas semua art dari Kamen Rider lagi. Ya maaf sih, harusnya kali ini video Ultraman sih, harusnya. Tapi saya tukar jadwalnya dengan rider yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan Kamen Rider terkuat sepanjang masa, yaitu adalah Kamen Rider Decade ataupun Mamang Decade. Nah, jauh sebelum 21 ataupun From 21-nya, banyak sekali fans-fans yang membuat fan art tentang Decade, seperti Final Form ataupun From varian dari Kamen Rider Decade. Nah, barulah setelah si 21 itu muncul, makin banyak lagi dong fans yang bikin artnya tapi dalam kondisi yang sangat kecewa. Ya, makanya muncullah art-art yang sangat keren untuk mengcounter desain dari si toy itu. Kenapa 21 seperti itu ya? Banyak sekali desain 21 buatan fans yang jauh lebih keren dan juga lebih badass ketimbang 21 yang ada di filmnya. Setuju nggak? Di sini kita akan membahas, tapi untuk art Decade ini, mohon maaf, saya agak kesusahan mendapatkan link ataupun source originalnya. Karena benar-benar udah di-repost berkali-kali sehingga pemilik aslinya pun mungkin udah nggak kelihatan. Jadi saya berpatokan dengan watermark dan juga mentok-mentoknya ke postingan di website yang paling awal. Dan baiklah, langsung masuk ke list yang pertama, oke? Yang pertama datang dari seninya Raf Fies dari Pinterest. Kalau dari watermarknya ini juga ada seperti tulisan Raf juga sih. Jadi si Raf ini membuat Kamen Rider Decade 21 ataupun Kamen Rider Decade 2XX1. Entah kenapa yang ini walaupun tetap menempel kartu-kartunya, tetap sangar dan elegan ya. Walaupun dia juga nempel kartu sih. Ketimbang yang 21 versi toy, itu lebih mengganggu sih bentuknya. Tapi ini lebih elegan dan juga lebih gahar kalau saya melihat secara langsung seperti ini. Dengan bentuk foam berwarna putih dan tetap menggunakan warna magentanya, serta shape di bagian shouldernya dan kepalanya berasa benar-benar sangar sekali. Bentuk kepalanya nih yang berasa beringas, benar nggak? Ditambah dia menggunakan jubah seperti itu pula. Ini keren ketimbang versi 21 Decade yang kita ketahui lah pokoknya. Benar nggak? Gimana pendapat kalian tentang seni dari Raf Fies ini? Komen di bawah ya. Oke, kita next. Berikutnya dari @p5_joker dari Pinterest. Jadi beliau ini membuat Kamen Rider Decade Complete yang kalau kita lihat ini lebih rapi dari 21 officialnya. Kenapa rapi? Karena kartu-kartu yang seperti bungkus rokok di filmnya itu yang ditempel sana sini, ini di sini diubah menjadi logo-logo dan ini benar-benar simple aja. Jadi di bagian dadanya ini memiliki 10 logo dari Kamen Rider Heisei Phase 1 dan sisanya ada di bagian jubahnya. Nah, kalau gini kan lebih elegan kan? Sama seperti tadi, ini juga menggunakan warna putih dengan aksen berwarna magenta. Dan ini sangat bisa banget kalau harus dibikin dalam bentuk SI figure-nya. Karena ini cukup gampang. Teman-teman cukup custom bagian jubah roknya. Jadi kita tinggal buat jubahnya dan membuat tempelan-tempelan kartu di bagian dadanya ini menjadi logo-logo seperti itu. Selanjutnya langsung di-repaint untuk menjadi warna putih seperti ini. Ini cukup gampang dan cukup bisa direalisasikan lah pokoknya. Ini bisa. Menurut saya ini lebih kalem dan elegan ketimbang 21-nya punyanya toy. Gimana menurut kalian? Oke, kita next. Berikutnya ada seni dari Red Design dari Pinterest. Dan ini adalah Decade 21. Dan sebenarnya ini bisa dibilang masuk dengan ciri khasnya toy. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Karena di sini dia memasukkan semua kartu Rider ke dalam tubuhnya si Decade ini. Hanya saja ini lebih rapi ketimbang 21 yang kita ketahui. Dimana semua kartu rider ini dipencar ataupun dipasang di bagian kaki, di bagian tangan, mungkin di bagian belakang juga ada. Jadi nggak numpuk di bagian dadanya dan itu pun dipaksakan dengan menggunakan jubah di 21 yang kita ketahui. Ya, oke, kalau saya lihat ini desainnya fresh banget, ada nuansa warna biru. Jadi ini sewarna ataupun bisa mewakili Dien lah di dalam bentuk ini. Atau mungkin ini fusion kali ya. Dengan bentuk di dadanya yang seperti itu dengan aksen berwarna Tosca dan juga diberi shell yang berwarna Tosca juga, membuat bentuk Decade ini lebih fresh dan gak sumpek seperti 21 yang kita ketahui. Ya, hanya saja ya saya penasaran jika art ini dibikin tanpa kartu-kartu, nantinya bakalan jadi seperti apa. Ya, ada sepemikiran gak? Ini kalau tanpa kartu mungkin jauh lebih keren, ya. Tapi ini sudah keren sih, nggak sumpek seperti 21 yang kita ketahui. Oke, kita next. Berikutnya datang dari Twitter
Nan1616. Di sini beliau mengedit foto Kamen Rider Decade yang sepertinya ini menggunakan foto dari Decade Complete yang pertama. Di sini Nan1616 menambahkan body dari Decade armornya Zio, dan menurutku ini pas dan oke banget sih. Ya, kalau si Decade ini menggunakan model barcode seperti itu, menurutku ini cocok sih. Ini lebih lebih simple dan lebih gahar sih si Decade Complete-nya ini kalau dibikin seperti itu armornya. Dan jauh lebih bagusnya lagi kalaupun mau memasukkan unsur kartu-kartunya bisa dijadiin seperti tameng kayak gitu. Jadi nggak masuk ke dalam body utamanya. Saya jadi kepikiran mau ngedit ini dalam bentuk SI figure-nya. Ya, nanti kita coba ya. Menurut kalian gimana untuk art dari Nan 1616 ini? Komen di bawah. Oke, kita next. Berikutnya art dari Instagram Artser di Instagram ataupun di Twitternya @_emyx19 yang membuat Decade 21 dengan bentuk yang jauh lebih gahar dari 21 yang kita ketahui. Yang bikin keren ini adalah palet warnanya ataupun konsep warnanya yang dominan berwarna hitam dengan aksen magenta, dan ini dibikin lebih gahar lagi dengan jubah yang berkibar dan benar-benar seperti itu. Nah, di sini kartunya juga mencar-mencar ke semua penjuru badannya. Ada di kaki, ada di bagian tangannya juga. Jadi benar-benar nggak numpuk di bagian dadanya seperti yang kita ketahui lah. Kalau Toei bikin kayak gini setidaknya lebih baik ketimbang yang 21. Tapi ya jangan dibikin kalah juga sih sama Oma Zio. Ya kan udah gahar kayak gini kalah ya tetap dipermalukan jadinya. Si Artser ini bikinnya memang benar-benar detail dan oke. Ya, gimana menurut kalian? Kita next. Oke, berikutnya yang ini nggak ada watermarknya dan artnya pun sudah ada di mana-mana. Padahal ini keren banget loh. Dan ini saya dapatkan di Pinterest dengan upload terakhir, yaitu adalah Pravin Rao Santeran. Dan di sana ada final form dari Kamen Rider Decade, dan mantapnya ini ada juga Dien-nya. Nah itu, kekuatan Kamen Rider lainnya ini cukup tercerminkan dengan logo-logo kecil di bagian dadanya aja, jadi nggak perlu kartu-kartu gitulah. Di sini shape dari bagian shoulder di Decade-nya ini cukup gahar dan cukup benar-benar majesty banget. Dan di situ dia menggunakan mata berwarna biru. Saya juga bisa berpikir kalau dia menggunakan mata warna magenta mungkin bakalan tenggelam sih warna matanya. Karena hampir semua warnanya ini dominan dengan warna magenta. Makanya diberi warna biru, jadi itu kelihatan ada highlight di bagian kepalanya ataupun di bagian matanya, ya nggak sih? Dan di sini Decade-nya menggunakan cap di bagian belakangnya, jadi berasa benar-benar majesty. Ya, si 21 juga menggunakan cap sih, tapi nggak ada kesan majesty-nya dia. Nah, untuk si Dien ini beda lagi. Ini nggak kalah keren juga. Di sini Dien menggunakan jubah di kiri dan kanannya, jadi kayak panglima gitu dia. Ya, oke, ini keren banget sih artnya. Sayang banget ini siapa sih yang buat ini? Yang tahu seniman aslinya, komen di bawah ya. Kasih tahu apa nama akunnya, oke? Dan bagaimana pendapat kalian tentang konsep dari art yang satu ini? Oke, kita next. Berikutnya ada karya dari G00AX dari DeviantArt yang membuat Kamen Rider Decade Complete 21. Nah, ini nih mantap nih. Ada emas-emasnya gitu. Kali aja kan kalau Decade ada warna emasnya, dia nggak bakal kalah dengan Rider yang berwarna emas juga kan. Ini lain daripada yang kita bahas di atas tadi. Jadi ada unsur emasnya di sini. Dimana semuanya masih membawa konsep All Rider, baik itu logo ataupun kartu. Jadi ini nggak ada logo dan juga nggak ada kartunya. Bentar. Sorry, ternyata ada logo-logonya, tapi ini dibikin seperti overlay itu di bagian tengahnya. Di bentuk 21 itu ada logo-logonya, jadi ini memang benar-benar halus banget sih. Dia bikin art yang satu ini. Konsep dan warnanya ini mind-blowing banget, lain daripada yang lain karena ada warna emasnya. Gimana pendapat kalian tentang art untuk Decade yang berwarna emas dan juga magenta seperti ini? Tulis di kolom komentar dan kita next. Berikutnya ada gambar tangan dari DCD 10 Unite ataupun Decade 10 Unite yang membuat bentuk ataupun form dari kamera Decade menggunakan violent mode-nya. Iya, violent karena matanya lebih sangar dan lebih gahar aja sih di sini. Dari bentuk dan desain ridernya ini oke banget. Gak ada unsur-unsur kartu-kartu ataupun logo-logo. Jadi ada warna tersendiri lah. Dan di bagian belakangnya pun ada seperti api hijau yang ngebus gitu. Ataupun itu aslinya jubah ya. Iya gak sih? Overall dari segi armornya ini lain daripada yang lain. Dan ini lebih gahar karena dia menggunakan violent mode-nya. Berikutnya masih dari Decade 10 Unite dari DeviantArt. Kali ini beliau membuat versi Decade Complete tapi tanpa kartu. Nah, ini nih keren nih. Di sini bodinya jauh lebih bulky dan kotak-kotak. Dan ini sepertinya dia menggunakan ataupun memperbaiki armor dari Decade 21 yang ada di film. Dimana shape armor di dadanya sama persis. Hanya saja di sini dia ubah
menjadi XX1 seperti itu, dan kartu-kartunya dihilangi. Nah, gimana kalau kedepannya kita bakalan ngebahas art-art yang dibikin dengan tangan seperti ini? Jadi kita nggak membahas digital art mulu kan? Sekali kita akan membahas seniman yang menggambar dengan tangan seperti ini. Oke, kita next. Berikutnya ada karya dari Stefanus Alfvén dari Twitter yang membuat form Kamen Rider Decade dan menjadi sangat-sangat simpel seperti ini. Dengan perpaduan warna hitam dan pink ya, bukan magenta. Dan bentuk dari selendangnya ini berbentuk X yang tidak simetris seperti itu, yang berisikan logo-logo Kamen Rider. Dan ini benar-benar membuat bentuk Decade ini seperti yang saya katakan tadi, simple dan elegan. Jadi nggak ruweh dan nggak seribet seperti di 21 yang kita ketahui lah. Ini dibikin simple karena di bagian logonya juga dapet, ya, dibikin sedetail itu. Ini cakep sih. Ada logo Decade-nya pun di bagian dadanya. Ini kalau ini dijadiin from beneran di filmnya bakalan keren sekali. Gimana menurut kalian? Kalau dari saya ini keren. Oke, kita next. Berikutnya seni dari Kalimat 201 Pinterest ataupun dari DeviantArt yang membuat Decade dengan bentuk seperti ini. Jadi untuk base-nya sama aja, hanya saja ditambah ornamen-ornamen api dan juga duri-duri seperti itu. Lalu menggunakan palet warna hitam, putih, dan juga merah. Ya, kayak Decade dalam versi lain, ataupun ini Decade yang bukan Tsukasanya lah, karena tanduknya juga panjang, seperti counterpart dari si Decade itu sendiri. Ya, kalau ini beneran ada, mungkin dia bakalan ngelawan si Decade, karena ini bukan si Tsukasa usernya. Walaupun ini repaint, tapi ini kalau ada beneran, ini pasti bakalan keren sih. Ya nggak? Oke, kita next. Berikutnya ada art, dan ini saya nggak bisa bacanya apa. Pokoknya ada sang-sangnya gitu. Dan ini dari Pixiv.net. Dan lihat nih, ini keren banget sumpah. Ini berasa Decade yang sangat berbeda. Ya anggap aja ini Decade yang lain lah, bukan Tsukasa yang kita ketahui. Dan kalau boleh saya berimajinasi dengan gambar ini, kemungkinan ini adalah Decade Violent Complete. Hanya menggunakan logo-logo yang sepertinya mengelilingi tubuhnya. Dan ini sepertinya bukan komplit HCP1 tapi ada PS2 juga, karena ada logo dari ZO, Build, Excite, dan juga Ghost. Mungkin logo-logonya ini memutari tubuhnya lah. Dan mukanya yang benar-benar sangar banget. Ini kayak Ultraman apa gitu ya, yang jahat gitu. Dengan garis-garis lurus yang dibikin melengkung ataupun keriting seperti itu, ini benar-benar badass sih. Ya, ini bagian kepalanya ataupun bagian mukanya ini kayak benar-benar villain banget sih ya. Ya nggak sih? Untuk kualitas artnya ini mah udah nggak perlu diragukan lagi. Coretannya ini benar-benar halus banget. Dari pewarnaan dan shadownya ini benar-benar oke punya lah. Gimana menurut kalian? Kalau imajinasi kalian seperti apa untuk Decade yang satu ini? Ya, tulis di kolom komentar ya. Dan kita next. Berikutnya saya nemu art dari Ivani.co. Dan ini yang mengupload adalah Tokusatsu Custom. Dan ini adalah Decade XX karena ada judulnya seperti itu. Bentuknya yang sangat mind-blowing banget, dan artnya ini sangat-sangat terkonsep dan rapi dengan bentuk yang dirubah habis dari Decade pada umumnya. Jadi udah nih, ini benar-benar Decade yang sangat berbeda dari Decade yang kita ketahui lah. Di sana dia menggunakan selendang di bagian kirinya ataupun di satu sisi. Ini mengingatkan saya akan sosok si Woz, ya nggak sih? Apalagi seperti dia itu memegang buku. Ini benar-benar kayak Woz gitulah. Ini kalau dibikin beneran nih ataupun ada figurnya pasti bakalan badass banget sih ini. Coba Decade ada filmnya lagi ya, dimana di dalam Decade ini ada rider-rider yang seperti ini. Jadi si Decade yang kita ketahui melawan rider yang ini ataupun yang tadi yang kita bahas. Dan ada Decade yang sama desainnya seperti Decade yang kita ketahui. Kok saya jadi nyeleneh ya? Nyeleneh banget pikiranku ini. Oke, gimana menurut kalian? Dan kita next. Berikutnya seperti yang sudah tidak asing lagi, yaitu adalah Absolute Decade dari mu.sa.pr ataupun musa.pr atau Ilham Mulia dari Instagram, yang membuat Decade dengan sangat keren dan cool seperti ini. Dibikin persisi seperti ini, seperti bentuk V ataupun XX ataupun M, bisa juga seperti itu. Di sini yang bikin cakep dan gar adalah bagian muka Decade yang dibikin ada garis-garis putihnya, membuat Decade ini menjadi yang harusnya muncul di film Decade kan. Jadi kalau Decade ini lebih banyak bentuk kotak-kotaknya. Ya, seperti bagian kepalanya ini agak kotak, di bagian bahunya pun juga agak kotak seperti itu. Yang bikin cadas memang di bagian dadanya sih. Ini yang idenya itu yang mahal banget di bagian dadanya. Keren banget sih. Untuk Ilham Mulia di Instagram nih keren banget artnya. Dan masih banyak lagi art-art yang dibuat oleh Ilham Mulia di Instagram. Teman-teman bisa cek Instagramnya, link ada di deskripsi, oke? Kita next.
Dan yang terakhir, yang video kita baru-baru kemarin ada Absolute Decade juga. Jadi saya sudah izin ke Musa PR ataupun ke Ilham Muliahnya. Jadi saya membuat Absolute Decade ini dengan versi ataupun dengan kemampuan yang saya miliki aja. Jadi saya nggak bisa bikin kotak-kotak seperti Musa PR tadi. Di sini seperti yang teman-teman sudah ketahui, di bagian bahunya saya menggunakan hazard build ya di bagian bahunya, biar agak sedikit ada yang lancip-lancip gitu di bagian bahu kiri dan kanannya. Untuk bagian mukanya tetap saya menggunakan garis berwarna putih dan juga berwarna magenta seperti itu. Ya, dan di bagian dadanya nih, dadanya yang tadi saya katakan ini memang benar-benar ciri khas dari Absolute, menggunakan bentuk yang persisi seperti itu. Jadi seperti ada konsep XX seperti itu, ya nggak sih? Jadi ini benar-benar mewakili final form si Decade-nya lah. Nah, sebenarnya pengennya saya itu nanti ke depannya, kalau figurnya udah jadi, si Decade ini saya bakalan mengenakan dia driver yang sama seperti Decade 21. Jadi menggunakan kit touch dan Neo Decade-nya di samping. Ya sama seperti Decade 21-nya lah. Karena ini bisa beranggapan kalau ini adalah final form-nya. Jadi menggunakan driver yang sama. Anggap saja Decade 21 itu adalah cast off-nya ataupun uncast off dari si Decade yang ini. Jadi setelah dia cast off dan jadilah Decade yang Absolute ini. Itu khayalan saya sih. Ya tapi nanti kedepannya saya bakalan bikin dia menggunakan ataupun mengenakan driver dari kit touch 21-nya. Jadi bukan menggunakan Neo Decade seperti ini. Tapi kalau teman-teman lihat ini gahar sih, ya nggak sih? Dengan lancip-lancipnya si hazard itu dan kerahnya juga dari hazard ini memang benar-benar berasa seperti cool dan juga sangar. Ya, yang penasaran kalau dia menggunakan violent mode-nya bakal seperti apa? Tungguin di Instagram saya bakalan upload Absolute Decade versi violent mode-nya, oke? Nantikan di Instagram saya. Nah, itu dia pembahasan pensi kita kali ini. Jadi banyak banget yang kecewa dan sedih dan terbuli karena Decade-nya dibantai Omazio. Mana formnya pun buruk juga pula. Bahkan artisnya sendiri katanya malu melihat wujud dari Decade yang seperti tower kayak gitu. Tapi sebenarnya dengan adanya hal seperti ini membuat Toku fans ataupun fans khususnya fans Decade membuat Decade versinya sendiri, versi imajinasinya sendiri. Dan kita berharap aja sih kalau Toei itu bakal ngelirik from Decade yang kita bahas di atas tadi. Kali aja Decade bakalan muncul lagi di era Reiwa dan bisa menguasai semua from dari kamera dari Reiwa. Ya, bisa aja sih itu. Ya nggak sih? Apa sih yang nggak mungkin bagi Toei? Ya, lagi pula kalau misalkan Absolute Decade itu formnya lebih simpel ketimbang 21. Nah, itu dia video pensi kita kali ini di episode ketiga. Jadi di episode ketiga ini khusus untuk Decade-nya aja. Harusnya Ultraman sih, tapi Ultraman mungkin minggu depan lah. Buat teman-teman untuk next pensinya silakan kasih masukan di kolom komentar ataupun menggunakan hashtag Umam Pensi di Instagram. Nanti saya akan coba bahas yang kalian tag ke saya, oke? Jadi ditunggu aja video pensi berikutnya. Kita akan coba bahas yang lebih seru lagi dan juga lebih unik lagi, oke? Nah, makanya buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umamkan30. Saya Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.